Halo semuanya, selamat datang di channel saya Microneksi.net. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara men-setting mikrotik untuk hotspotan ya. Settingan ini cocok banget nih buat para pemula nih, karena settingan ini sangat simpel dan mudah untuk dipahami. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita hubungkan mikrotik ke laptop ya, dengan menggunakan kabelan bebas. Untuk mikrotiknya di Ether mana saja, yang terpenting jangan di Ether 1. Karena untuk di Ether 1 kita akan gunakan untuk dari sumber internet ya, atau internet service provider. Dan berikutnya pastikan di laptop Anda sudah terinstall aplikasi Winbox, atau teman-teman bisa download di Google ya. Kita buka Winbox, kita klik Nickboard. Nah, ini mikrotiknya sudah terdeteksi di sini nih. Kita login aja. Ini biasanya kalau mikrotik baru atau bawaan ini usernya cuma hanya user ya, dan passwordnya nggak ada. Cuman ini udah saya ganti. Kita masuk pakai ini. Berikutnya kita harus reset dulu mikrotik ini ya. Kita reset untuk apa? Agar settingan-settingan bawaan mikrotik itu bersih dan kita bisa setting sesuai dengan keinginan kita. Caranya kita klik ke sistem dan reset configuration. Setelah itu no default configuration ini kita checklist, dan do not backup ini kita checklist. Kita reset. Biasanya setelah kita reset seperti ini, mikrotik akan reboot dan kita harus menunggu karena ini akan terdisconnect ya. Oh ya, untuk sekarang saya menggunakan RB9412ND. Ini karena hanya untuk men-setting-setting saja. Dan bagi teman-teman yang seumpamanya ingin usaha voucheran ya, bisa menggunakan di spek di atasnya seperti 750GR3 atau RB450G4, atau bisa di atasnya lagi. Tapi untuk sementara saya gunakan RB9412ND ini dulu. Kita masuk lagi ke Winbox, kita tunggu hingga mikrotik selesai reboot. Nanti di sini akan terdeteksi lagi mikrotiknya. Kita refresh dulu. Nah, ini sudah terdeteksi. Kalau setelah kita reboot ini, user defaultnya itu adalah admin tanpa ada password. Kita klik connect. Nah, setelah terhubung nih ya, kita awal-awal kita harus ganti dulu user karena ini sangat penting nih. Ini untuk akses kita mengakses mikrotik ini. Jika masih default ini sangat bahaya dan tidak direkomendasikan ya. Karena ini terlalu umum. Apabila nanti di jaringan teman-teman teman-teman udah jualan wifi, ini ada teman-teman yang iseng, pelanggan yang iseng, dia bisa ngehack mikrotik ini. Kita tambahkan dulu user baru yang tentunya kita bakal ingat terus ya. Jangan sampai lupa nih. Di bagian grup kita klik full, lalu kita masukkan password kita. Setelah itu kita apply dan oke. Dan ini user yang bawaan ini kita delete aja karena kita sudah punya user baru ini ya. Terus kita close aja, kita buka lagi, kita login dengan user baru atau passwordnya yang sudah kita ganti tadi. Misal ini kita login lagi. Klik connect. Nah, langkah berikutnya kita nama interface ini atau header ini ya. Yang pertama kan untuk internet nih, saya beri nama di sini internet. Ini untuk pemetaan aja sih agar kita nantinya nggak bingung ya, agar rapi gitu kesannya settingan kita. Kita lanjutkan ya. Kita buat header 1 ini kita beri nama internet karena ini untuk datangnya atau masuknya dari sumber internet. Kita apply dan oke. Untuk header 2 ini biarkan saja, nantinya akan saya buat untuk internet 2 ya, atau ESP2 ya. Kita berikan nama ke header 3 aja. Kita beri lokal. Klik apply dan oke. Header 4 juga kita beri nama lokal karena ini header untuk ke lokal klien kita nanti. Karena ini RB9412ND biasanya sudah tersedia di sini WLAN ya. Kita WLAN ini kita setting sekalian, kita aktifkan karena untuk di bridge nanti untuk uji coba HP langsung terkoneksi melalui wifi atau wireless bawaan dari mikrotik. Ini kita buat AP bridge dan SSID ini kita bisa ganti aja ya nama wifi kita ya. Tentunya Microneksi.net ya. Kita apply dan oke. Langkah berikutnya kita buat bridge atau menggabungkan port ya. Kita tambahkan di bridge 1 lokal. Kita apply dan oke. Dan bagian port kita tambahkan port yang ingin kita bridge atau kita satukan ya. Ini di bridge 1 WLAN 1 ingin saya bridge, kita tambahkan juga ke header 3 lokal.
dan header 4 lokal juga saya tambahkan atau saya gabungkan di sini. Dan langkah berikutnya kita buat IP address. Ini terkonek dulu. Kita buat IP address untuk klien kita atau klien hotspot kita tambahkan di sini. IP address. Biasanya saya buat standar aja ya. 192.168.10.1/24. Dan interface ini kita arahkan ke bridge lokal karena bridge lokal atau semua port sudah kita jadikan satu ya, itu mewakili dari 2 header dan 1 WLAN. Kita pilih bridge lokal, kita apply. Sudah ada apply address 191. Ini sepertinya ada kesalahan di sini nih. 192.168.10/24. Nah, ini yang benar nih. Tadi sepertinya ada spasi. Kita apply dan oke. Setelah itu kita masuk ke IP DHCP klien. Ini fungsinya untuk apa? Agar kita mendapatkan IP dari sumber internet kita. Kita tambahkan aja di sini. Interface-nya kita ke header 1 atau internet ya. Kita klik di sini. Pair DNS dan NTP ini biarkan dikasih checklist dan default route ini di yes. Kita apply dan oke. Kita tunggu sampai bound. Ya, sudah bound ya. Lalu kita tambahkan NAT di IP firewall NAT. Di bagian NAT ini kita tambahkan src NAT ya, di general src NAT dan actionnya mesh curate. Ini fungsinya untuk apa? Agar kita mendapatkan koneksi internet dari sumber internet kita. Kita apply dan oke. Terus di bagian DNS juga jangan lupa kita isi bagian IP dan DNS. Ini kasih DNS Google aja yang standar bintang 888 8.8.8.8. Jangan lupa allow remote request-nya, kita checklist, apply dan oke. Setelah itu kita cek apakah kita sudah terkoneksi atau belum. Di new terminal kita ping google.com. Nah, ini kita berarti settingan kita sudah berhasil. Di sini sudah terkoneksi. Setelah terkoneksi kita tambahkan server untuk hotspot kita. Kita masuk ke IP hotspot. Kita tambahkan di sini atau hotspot setup ya. Di sini kita tambahkan, arahkan ke bridge lokal untuk ke klien kita yang sudah di bridge tadi. Kita next lagi, next. Nah, DNS name ini adalah halaman atau link untuk mengakses login page kita ya. Kita contoh aja di sini mks.net atau micronexi.net ya. Kita next. Dan ini kita buat user admin atau bagaimana caranya nanti kita login atau terhubung ke hotspot kita. Kita biarkan saja admin. Sini kita beri password 11223344 misalnya ya. Kita next. Nah, ini sekarang servernya sudah jadi ya. Kita cek bagian user. Ini ada user yang kita buat tadi. Admin untuk login ya, atau user untuk loginnya kita ini dulu. Ini password dulu. Nah, ini passwordnya yang kita buat tadi. Ini password profilnya masih default. Kita cek profil. Share profil masih default ya. Nah, ini kalau default ini berarti belum ada limit atau terbypass. Jadi di simple queue nanti tidak akan muncul. Untuk rate limitnya kita bisa buat profil baru atau ini aja kita isi. Misal kita akan buat upload 2 Mbps, download 2M. Nah, untuk share user sendiri ini bagaimana user ini nanti untuk masuk HP ya. Kalau misal kita buat 1 berarti hanya HP 1 yang dapat terkoneksi. Jika kita buat 5, maka dengan user admin tadi ada 5 HP yang dapat terkoneksi secara bersamaan. Kita apply dan oke. Setelah itu kita coba apakah settingan kita berhasil. Kita koneksikan laptop dengan yang kita buat tadi ya, micronexi.net. Kita connect di sini. Nah, sudah terhubung, maka akan muncul login page. Nah, kita isi aja dengan user yang udah kita buat tadi. Kita klik admin, passwordnya 11223344 dan kita konekkan. Nah, ini sudah login ya teman-teman. Jadi settingan ini sudah berhasil. Coba dulu kita klik SNTP client Indonesia. Nah, ini sudah terkoneksi ya teman-teman ya. Kita sudah terkoneksi, namun apa? Koneksi dari Mikrotik ini kita harus setting lagi SNTP-nya. Untuk apa? Agar waktunya itu real time atau sama dengan waktu yang kita setting tentu di Jakarta ya. Kita klik
SNTP client. Nah, ini kita enable. Kita kopikan server dari SNTP Indonesia ini. Kita copy, tempel di sini, paste. Kita copy lagi server satunya, copy, ya, tempel di sini. Kita apply dan oke. Ini sudah jalan ya, waktunya sudah jalan ya. Untuk jamnya kita bisa setting juga di bagian sistem clock. Sistem clock ya. Maaf nih salah nih sertifikat nih. Sistem clock. Nah, ini sudah Asia Jakarta, udah default, kita apply aja oke. Setelah itu kita tinggal coba. Ini settingan ini sudah selesai ya, sudah selesai. Di bagian simple queue juga laptop saya sudah terkoneksi. Saya coba akan koneksi masuk menggunakan handphone. Saya akan menggunakan handphone saya untuk masuk ke dalam sebuah koneksi. Sebentar, saya hubungkan HP saya dulu dengan WiFi Micronext atau router yang sudah kita setting tadi. Kita aktifkan WiFi-nya, tadi Micronext net ya, kita hubungkan. Maka akan keluar login page. Isikan admin di sini dan password dengan password yang sudah kita buat tadi 3344. Kita klik connect. Nah, di HP sudah masuk, di sini sudah connect ya. Untuk mencoba koneksi ini apakah keluar sebesar 2M, saya akan speed test. Ini sudah jalan, cuman kan apakah kita lihat apakah bandwidthnya sesuai limit yang kita buat tadi. Kita speed test dulu. Handphone saya akan kita speed test. Nah, udah jalan ya. Ini user handphone saya nih 199 atau mendekati 2 Mbps ya. Untuk uploadnya sendiri ya sama 2 Mbps, tembus 2 Mbps. Naik turunnya. Ini juga merah pertanda bahwa koneksi kita itu full atau limit kita itu sudah jalan semua. Nah, itu aja teman-teman. Jika kalian suka dengan video saya, kalian bisa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.